'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus masjid, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang insyaallah semuanya kita senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala juala kita semua dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, betapa bersyukurnya kita di usia kita yang sampai saat ini la tua, la bana, la becucung mungkin kan kita dalam menghadapi kehidupan yang sampai sesulit-sulit apapun kita tetap mengedepankan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita senantiasa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Sesulit apapun kehidupan kita tetap mengedepankan yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Jadi harus kepada Allah la menekina kehidupan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu la panjang la sampai tua kita tidak konsisten iyyaka na'budu iyyaka nasta'in lain. Nyembah kepada Allah lah bertahun-tahun memohon pertolongan selain kepada Allah demi untuk kesuksesan dunia, cakau juru kunci kita di lautan, di gunung-gunung minta nak kayeun alaman kita. Jadi iman kita rusak. Maka oleh sebab itu tetap doa tidak lain adalah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi doa ini boleh dibaca sebanyak-banyak udem salat qobliyah subuh. Mudah-mudahan dengan senantiasa berdoa ini Allah pasti bukakan kemudahan-kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum aku nyampaikan lebih lanjut, mana ini panitiane? Buka pemenit ini. Amu si Ramon ini bu, kita gegayung ibarat foto lah bengkah. 10 menit atau 15 menit apa mantu nih? Mak berasan kuda kalau dengai ibu tuh. Mana bu berapa? Ngagi ibu nih lama berasan. Bapak nih kadang dek kron ini. Berapa bu? Hah? Apa benar? Kalau kulantakan ya nangunyung dek kang apa? Nangunyung dek kang apa? Hah? 15 menit. Ayo, nah ngambil tengah-tengah apa? 15 menit. Ngime deket mungkin 20 kalau. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan di penghujung daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Allah peruntukkan yaitu itkun minan nar atau pembebasan dari api neraka, dan ada satu malam yang sangat mulia melebihi dari 1000 malam, itu tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Makanya dalam melaksanakan ibadah ini di mana baik bu? Apalagi 2 tahun karena corona nih, di Masjid Istiqlal Kaputu gitu 70% lom bebas. Karena apa? Selama ini tidak awak ladi ndak dia, maka ada corona. Jadi lolok biawak digiro kaye. Lah sedot dia. Maka di denairan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ibarat di bulan Ramadan ini Allah tunjuk hidangan ke kita. Ada daging kambing, ada daging sapi, ibaratnya kan segala lah Allah persiapkan. Nah, pertanyaannya siapa yang akan dapatkan itu tuh tadi? Siapa yang akan dapatkan hidangan itu tadi? Maka jawabannya tidak lain adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang benar-benar membuktikan keimanannya melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini aja makan dapatkannya. Ama puasa ada segala dia kan dapat. Lo mana ustaz katanya ini ama puasa dek sembahyang cau bae. Ada dia sembahyang tu berdosa kewajiban.
Ama puasa dapat pahala artinya melimpul-limpul cau bae tu. Hai ngude merugi ni ante tu ngapak tatal. Nanti tu tertinggal ngapak tatal. Artinya apa? Belum lengkap. Karena syarat untuk melaksanakan ibadah puasa ini yang pertama Islam, yang kedua balil, yang ketiga sehat, yang keempat mampu. Ndo ustaz mamana je menyebzak tinggi mana pada kami tu dek puasa. Cengki kurang syarat berarti dia tu. Woi ustaz bukan lagi kurang syarat, zat tinggi berkumis-kumis je menye. Woi cengki lomba le, ndo ustaz lah banyak anak itu. Lomba le lo mana, lah banyak lah nak bercucung pula itu. Woi cengki ada halangan dia tu, lanang dia tu. Lanang di dekat dia halangan entam lo itu. Berarti kurang syarat. Nah maka kembali kepada tadi, artinya iman ini ada kunci, Bu. Iman inilah pertama kunci kita mendapatkan hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah iman ini disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi iman ini lagapat kusampaikan khutbah Jumat. Iman itu mahal, Bu. Mahal nian iman itu. Dek dia tandingannya, bahkan dunia beserta isinya ini tidak sebanding dari iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak jemaah dipertemukan dengan para nabi dan rasul, dia beriman, Mang. Banyak juga kan Nabi Nuh alaihissalam rata 800 tahun dia berdakwah. Bininya dia beriman, anaknya dia beriman, durhaka padahal tua pagi. Laki nabi, bapang nabi, tapi tidak mendapatkan cahaya untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Lut, bininya dia beriman. Nabi Ibrahim, bapangnya dia beriman. Nabi Yunus 33 tahun kemuncang ngajak jemaah pala beriman. Hanya sayang 1000 sayang, banyak umat dia beriman. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dakwah Rasul itu 23 tahun lebih antara Mekah dan Madinah, nemui jemaah ngajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amantu billah. Maka kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya bahagia dunia, bahagia akhirat diajarkan Rasul. Hanya banyak pula jemaah ditemuinya bertemu langsungnya Nabi di beriman. Ya disayangkan yang mamangananya Abu Lahab, Abu apa ke? Abu Jahal, Abu apa ke, Bu? Abu Gusok. Kalau Abu Sufyan, banyak dia beriman kepada Allah. Ngapa? Karena iman itu Allah pancarkan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia nepikannya, itulah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kau mongka iman itu mahal, maka kita jaga. Maka kau mongka dipangkal tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iman itu mahal. Iman ini adalah nikmat pertama. Nek pertama ni iman ini yang didinjokkan setiap manusia dalam kehidupan ini. Jadi iman ini adalah nikmat yang pertama kali di dunia ini. Terus nikmat yang kedua itu apa dia? Nikmat yang kedua itu kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka kesehatan dan kesempatan ini benar-benar kita pergunakan untuk ibadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo mana angka diumumkan iman sehat itu mahal, disebutkan as-sehatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kayu bandingannya. Lo mana ustaz contoh? Misalnya di samping ni ada jemaah kayu, berumah beton alap, lebar, bermobil kata, berkolam renang, bersegalanya pula. Kayu ni ini tadi, hanya dia sehat, Mang. Makan berpantang, makan rebong kenermatik, makan tahu pakua samurat, makan santan ambien, makan santan apa lagi, kena kolesterol, makan daging. Banyak pokoknya labu pantang kali. Makan padempai, awak itu jemaah kayu dulu makan padempai, yang kita makan tiwul dulu, raskin. Mbak lagi jemaah kayu lah banyak makan raskin tu. Makan kimpol tu. Jadi awak kayu hanya makan nikmati, itulah yang disebutkan tadi, nikmat memiliki tapi tidak bisa menikmati. Artinya mahal nikmat tadi, sehat tu tadi. Sementara di samping ini tadi perbandingannya jemaahnya buntu. Buntu jemaah samping ini tadi, Mam. Bata buluh, rumah kan? Lo ditalang tu lah. Berdinding buluh, berdasar buluh, bertangga buluh,
rak piring bulo pula, teke gula bulo pula. Hanya sehat. Hanya sehat. Maka disebutan as-sehatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Satu makan bekibo. Keren nggak bekibo? Bekibo satu makan kan. Nah, tapi sehat. Bekibo idangannya segala di sengenya. Berpadimpai, bergebosan labu, bolam calo. Betapa bersambal calo, bolam pula. Satu megenak, megenak pokoknya. Piring nambah, sepiring nambah. Akhirnya lah berat, sengnya dek terada lagi. Saking mesra dengan bini, cuka dengar angkat kadikat aku nih kan. Ini kan. Saking mesra bu, lemah dia dulu itu kira. Nah, dikecainya lagi, cuka berangkat laku dah katanya. Itu cuma kan. Odem tuh beragam dikit. Dia bahapa dia memang ceritanya. Jadi beragam cerita tentang Aryan segalanya kapo. Tertidur. Dia kekeruan lagi ini beragam. Saat tertidur, pagilah bangun. Nah, belum tentu jemaah itu kayu itu tadi kita anggap mereka bahagia itu, belum tentu bahagia karena pacak baik dia satu muka dua gelan lagi, kredit katanya. Pacak baik, muka jendela itulah kredit katanya. Pacak baik itu kan. Nah, maka as-sehatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya. Kamu tuh nasihat nak kaya, Bu? Hah? Nasihat nak kaya? Aku nak dua-duanya. Nasihat pula, nak kaya pula. Tapi kekayaan itu tidak menjamin. Yang penting, yang paling mahal dalam kehidupan kita itu ketentraman. Kalau imanlah kita tanamkan, termasuk kita latih pada bulan Ramadan ini, maka ketentraman, arti kehidupan itu benar-benar kita pacak. Pacak nian kita ngerti kehidupan itu. Jadi pacak nikmati kehidupan ini. Karena masa ini ada 3 masa. Masa lalu, masa yang akan datang, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa lalu cukuplah menjadi sebagai pengalaman. Masa sekarang, nah inilah nak dinikmati. Kita nih, mbak ini lagi nak nikmati ini, maka tiap hari itu kata Sayyidina Umar harus dinikmati. Makanya bu, resep, maka dia pernah berbantah, kata Sayyidina Umar tuh, galak di dekat resep bu. Maka dia berbantah ngelaki. Kata Sayyidina Umar tuh, maka dia berbantah, anggaplah hari itu adalah hari terakhir dalam kehidupan kamu, salah satu kematian. Nah, tak tidak tuh bergayapan kuda itu nih. Aisyano, ngomong tadi, kawalel balik ke praktek lah, enggak apa. Kata saya ngayo pagi. Dek, kata kamu, apa mama, apa tuh, bunda? Misalnya, ngapa sekat terakhir benar dengangin aku malam ini? Cengki kata sayang dia kata. Nah itulah kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka oleh sebab itu keimanan tadi ya, keimanan ini harus benar-benar kita pelihara untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita bulan Ramadan ini untuk mempertebal keimanan kepada Allah. Jangan sampai kita injek benangnya anak, injek benangnya bini, injek benangnya keluarga kita sampai kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi kita injek benangnya anak, injek benangnya cucung sampai lalai. Maka ada nyanyiannya. Nyanyiannya nyala zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang lagi. Lah tua lah sampai bulan Ramadan lah umur kita lah sampai main lagi bulan Ramadan kebila subuh masih bekateu tulah. Dia perubahan. Satu subuh buat peta. Senginya makan ni tadi lah berkakapul kan dia tata yakin tidur. Sehingga ada ceritanya itu laju ngudut sambil makan. Ini banyak kejadian. Nah, maka oleh sebab itu keimanan ini adalah mahal. Jangan sampai apa yang disebutkan dengan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali itu beda manusia dengan binatang tu sedikit bu. Daripada segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amu binatang tu mang makan ngibal miseng tidur. Makan ngibal miseng. Amu didik ibadah berarti seragi binatang. Seragi binatang di ibadah. Makan miseng ibal tidur. Makan miseng ibal tidur. Ada ngebang suara reki kata merdunya di anu ne. Hayya 'alas salam.
datang ada jemedang madang ke kebau. Dang madang ke kebau dia nebo. Masih ngeko bae di bawah batang. Datang ke bau dampingnya endaskannya ngunguse tadi kedai tuan tadi. Endaskannya tegagau terkelenjet. Katanya tuan ada suara kata biasa katanya isandiara dusun sana. Suara tu apa itu? Oh itu suara azan katanya. Azan tu apa artinya tuan? Oh itu katanya panggilan untuk menuju kemenangan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus katanya ngapa tuan ni di sembahyang? Oh ya aku ni dang belum tahu magikanya. Seraging aku kabane katanya. Kata ke bawah tadi artinya kabane seraging aku katanya. Lemah dia disamakannya lolo itu. Tentu lima. Nah kembali kepada tadi. Nah setelah kita melaksanakan ibadah, kita ambil jatah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu pengetahuan kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu, maka kita akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keinginan Allah la'allakum tattaqun. Jadi menjadi manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, bahkan Allah unjuk gelar langsung. Apa gelar? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menuju kepada takwa Allah Subhanahu wa taala ini kita harus ada ilmu pengetahuannya. Setelah ilmu pengetahuan itu dapat, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara sembahyang kita pelajari, cara puasa yang benar kita pelajari. Lo mana nian puasa yang sesungguhnya nih? Puasa ni sesungguhnya lo mana nian puasa ni tadi? Kan disebutkan dalam hadis itu, man qoma ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siko lagi hadisnya man soma, itu tadi man soma ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena mengharap pahala dan redha Allah, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya puasa tadi lo mana dilanjut lagi, man qoma, siapa yang mendirikan solat pada waktu malam. Maka ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah itu sejalan ini tadi kan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu ya melaksanakan, percaya kepada Allah, kemudian melaksanakan solat. Makanya kuki cakap tadi, aman puasa tanpa solat, jadi coba itu tadi. Limpolo. Amo berdagang tadi lo mana itu ke? Amo berdagang tadi, amo limpolo. Dia dapat ahil sampai ke rumah curung kami yang ngejemu rumah. Curung kami yang ngejemu rumah. Dia diuntung dikit kia. Nah kembali kepada tadi. Jadi la'allakum tattaqun. Artinya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia yang Allah peruntukkan satu-satunya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan itu terlihat dari bentuk tubuh kita, kata Allah kan. Nah, bentuk tubuh kita alap ini Allah berikan anugerah yaitu akal dan pikiran kita. Akal pikiran kita ini aman pacak pucuk daripada membawahi daripada nafsu. Kalau pikiran kita di bawah nafsu, jelas kendak kita saja. Nak sembayang, nak dide. Kebila dang berduit, ini kata husu sembayang. Kebila dang dide berduit, mau nyamanya, kata cepat. Nah ini yang kau ngomongkan di ilmu tadi. Aku Allahu Akbar. Mulai itu mau nyamanya yang terendok, tu apa luka sagina. Nih mulai kan. Pembukaan ada es baik dan alang kebengkak pula minum es baik kan. Tambah dawat baik itu Allahu Akbar. Terus baca jalan sana. Sami Allah man tak apa ni gulai ini kan. Jalan terus ini kan. Tak lumai campur teri. Terus sampai ngulang lagi itu ndak 50 di banyak puluh tinang kecil pula materi baik kan. Terus ngulang lagi dodo. Satu dodo tadi ai tapu jadilah. Tapu ya, jangan tapu. Ada dulu itu. Makanya harus punya ilmu. Tidak ada ilmu kita melaksanakan ibadah itu. Makanya takbir pertama harus panjang menuju pintu Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu Akbar.
Kalau betina kan ini baik. Kalau lanang endaska jempol tangan sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Tanam kakuda zikir, menyebut benar-benar kita itu ngadap Allah. Setelah ngadap Allah, tanam kakuda zikir kakuda di hati nih. Di hati ini zikir kakuda Allah, Allah. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan gupo inna salatu wa ya. Jiku tu apa? Ina Suzuki warna televisi atau apa itu? Jiku kan kabar sebut tu. Ini yang dia belajar. Mai tu boleh sengaja amat jadi makmum tu jadilah biasa-biasa baik. Jangan sampai kaningan kita baca. Jangan. Udah mulam jegeng boleh kan? Tok kan. Boleh jalan jauh-jauh cuma kan. Sampai terakhir karena sombong tadinya lah kan, karena sombong mang. Aku nisan ke kecil katanya no. Aku ni sembayang katanya. Engkau sedene tadi satu de mata ya tol tumpang kanya ke balong cuma. Lati tata tayagi katanya aku nanya. Lah isan ke kecil katanya tunjuk aku nanya tapi sini. Hebat aja. Nah jadi artinya bon ada ilmu. Belajar. Kalau belajar ngaji memang kita diperlukan belajar ngaji. Cuman bacakan tadi itu kelebihan dan kebiasaan masing-masing. Isan ke kecil. Yang penting kita pacak bacanya. Pembohong kita nak pacak baca Quran, kita dia belajar. Baca Yasin tu katanya kan banyak je membaik lagi bantah. Katanya di bawah itu ada katanya Ustaz bahasa Indonesia. Kecol tu. Dia kata membacanya. Lagi je malah biasa ngaji lagi kecol baca itu. Kinailah allazina amanu. A-L-L-A-D-Z-I kan. Dibaca itu allazina. Kecol itu. Ada. Allazina. Jauh nah. Pada kami itu ada ni caca-cala. Kalau lebih cocok masih kenal. Aku tegur je ku belajar. Berkaca mata nian baca Yasin. Ku para lo kan. Ya si nampang kali apa ni? Wal Qur'anil Hakim in mursalin. Lam rental. Lakot holak salin. Salin itu kan. Baca doa apa namanya? Subuh tu metode Allahumma dina. Apa itu? Ada itu. Pahit. Tu apa je ku kamu pahit-pahit tu. Najma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Ne dia kuramil Fatihah. Langundang kuramil kapo. Akibat dinda belajar. Maka terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi kembali tadi kita belajar untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah lain Pak belum tentu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita yang lain ini kadang-kadang ditunggangi dengan hawa nafsu kita. Nafsu itu apa? Riya dan sombong. Pergi haji mungkin kita lah 3 kali 4 kali, hanya kadang-kadang masih kita tidak tahu nunduk karya. Berduit mbak itulah pula kita tidak tahu nunduk karya kita. Sembayang kadang-kadang masih ini ngingking-ngingking beserbon kan. Janggut panjang masih ada riak kadang-kadang tadi. Empol aku nih masih kadang-kadang ku teguk-teguk nih bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nalar riak itu. Akhirnya teguk ngedot, pingsan. Wa madu bi alaihim walad teguk ngedot, pingsan lah juga kan. Gara-gara sombong. Nah, sombong dia kena. Jadi untuk mendekatkan kepada Allah, kita di lain adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallim mutaslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah
Tidak hanya di akhirat, di dunia kita sudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita berselawat kepada Rasul, berdoa, pembukaan tidak lain adalah setelah pujian kepada Allah berselawat, maka cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirat. Maka